Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kelas 6 yang hebat, kita bertemu kembali dalam pelajaran fikih. Kali ini materinya adalah ghasab. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat mengidentifikasi ghasab. Nah, kali ini kita membahas dulu pengertian ghasab. Bagi seorang murid ya, seperti kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah ghasab, yaitu sebuah kebiasaan buruk yang kadangkala itu terjadi dalam lingkungan pendidikan. Bahkan di lingkungan rumah kita juga tidak jarang kita jumpai ya. Ghasab lebih dikenal dengan perbuatan mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuannya terlebih dahulu. Namun ia berniat untuk mengembalikan barang tersebut ya. Jadi mengambil milik orang lain tanpa minta izin gitu. Misalnya saja yang sering kita dengar adalah ghasab sandal orang lain ya. Memakai sandal orang lain tanpa minta izin, itu contohnya. Biasanya seorang yang menggosok tersebut tidak sengaja atau bahkan sengaja meminjamnya tanpa sepengetahuan pemiliknya karena dalam keadaan darurat. Misalnya saat terburu-buru sehingga ia tidak sempat untuk bicara kepada sang pemilik sandal tersebut ya. Nah, oke, dalam ilmu tasrif kata ghasab berasal dari kata ghasaba yaghsibu ghasban ya, yang berarti mengambil secara paksa dan zalim. Secara harfiah, ghasab adalah mengambil sesuatu secara paksa dengan terang-terangan dengan maksud menguasai hak orang lain dengan cara yang tidak benar meskipun mempunyai niat akan mengembalikannya. Nah, Allah berfirman ya, ini menceritakan dialog antara Nabi Musa dengan Khidir dalam surah Al-Kahfi ayat 79 yang artinya, adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang yang riya akan merampas ya. Karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Nah, Quran surat Al-Kahfi ayat 79. Dengan demikian ghasab ya, itu tadi yang kata-kata ghasab itu merampas setiap perahu itu ya. Ghasab secara ringkas bisa kita artikan merampas. Ada juga yang memberikan pengertian menguasai harta orang lain secara paksa dan tidak ada keinginan untuk mengembalikannya. Nah, ghasab termasuk perbuatan maksiat dan kezaliman, termasuk makan harta orang lain dengan cara batil. Sedangkan secara istilah ghasab berarti menguasai harta atau hak orang lain dengan tanpa izin melampaui batas. Ghasab ini anak-anak dilakukan secara terang-terangan, hanya saja tanpa sepengetahuan pemiliknya. Berbeda dengan pencurian yang memang dilakukan secara diam-diam. Ya, kalau pencurian itu kan diam-diam dikuasai dan tidak dikembalikan mencuri. Ghasab juga tidak harus berbentuk pada barang yang konkret.
hal yang abstrak seperti kemanfaatan juga masuk di dalamnya. Mulai dari duduk di depan teras rumah orang lain tanpa izin, sampai numpang bercermin di kaca spion motor milik orang lain, itu termasuk ghosab. Bila yang diambil berupa harta titipan atau gadai, maka hal tersebut tidak termasuk dalam perbuatan ghosab, tetapi termasuk berkhianat. Nah, anak-anak, selain itu di dalam ghosab terkadang disertai dengan kekerasan maupun paksaan, sehingga dalam hal ini ghosab mirip dengan perampokan. Hanya saja dalam ghosab tidak sampai ada tindakan pembunuhan maupun pertumpahan darah. Di dalam ghosab juga terdapat unsur terang-terangan yang menunjukkan bahwa ghosab jauh berbeda dengan pencurian yang di dalamnya terdapat unsur sembunyi-sembunyi ya. Kalau mencuri sembunyi-sembunyi. Mencuri dalam arti ghosab tidak hanya barang tapi juga manfaat barang. Termasuk di dalamnya meminta dan meminjam tanpa izin pemilik aslinya. Sekalipun barang tersebut pada akhirnya dikembalikan. Nah, kemudian karena yang diambil bukan hanya harta, melainkan termasuk mengambil atau menguasai hak orang lain, maka jika hak-hak tersebut bermaksud untuk dikuasai, direbut, atau diambil oleh seseorang, maka perbuatan ini sudah masuk dalam tindakan ghosab. Misalnya, merampas hak seseorang untuk menduduki jabatannya, hak untuk beristirahat dengan duduk-duduk di masjid, di tempat-tempat umum, dan hak-hak lain seperti hak pribadi. Semua hak-hak yang dirampas tersebut termasuk perbuatan ghosab. Anak-anak, hal ini memang tidak mengurangi mutu dan jumlah barangnya secara langsung. Namun, tetap saja kita telah mengambil manfaat dari barang yang dighosab. Karena yang dimaksud ghosab secara sederhana adalah apa? Mengambil manfaat suatu barang tanpa izin dari pemilik barang tersebut. Anak-anak, sekarang kita membahas tentang hukum ghosab. Ya. Ghosab termasuk dalam hukum makruh yang berat. Apa makruh artinya? Tahu? Iya. Suatu bila dikerjakan, ya, tidak apa-apa, namun bila ditinggalkan mendapat pahala. Berarti lebih baik dikerjakan atau ditinggalkan? Iya, ditinggalkan, ya. Dan ini termasuk yang berat, berarti hampir mendekati apa? Hampir mendekati haram. Beda kalau sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Kalau makruh, dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan mendapat pahala. Berarti lebih baik ditinggalkan, dan ini dalam kategori yang berat, makruh yang berat. Oke. Dikatakan berat sebab orang yang meminjam barang tersebut wajib mengembalikan barang yang ia pakai di tempat semula dalam kondisi utuh seperti semula, tanpa berkurang suatu apapun. Bahkan ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa orang yang melakukan ghosab tersebut dikenakan tanggungan atau harus mengganti barang ghosab dengan berlipat ganda. Seperti ketika ada orang yang meminjam sandal dan sandal tersebut tergores sesuatu yang mengakibatkan berubahnya bentuk sandal, ya, yang semula baik menjadi jelek karena sandal baru, kemudian tergores atau kena apa itu ya.
atau mungkin sandal tersebut mendapatkan luka bakar. Nah, ini orang yang meminjamnya harus memperbaikinya hingga utuh kembali seperti semula. Atau kalau tidak bisa diperbaiki, maka harus menggantinya dengan sesuatu yang sama dalam keadaan yang utuh seperti semula. Nah, ini menurut pendapat yang sahih, wajib bagi orang yang menggosok tersebut mengganti biaya yang sepadan jika memang terjadi kerusakan atau kekurangan pada barang yang sudah ia pinjam, ya, meminjam tanpa izin tadi. Nah, jika dihubungkan dengan sholat, apakah sah hukumnya sholat dengan memakai barang gosok? Nah, ini beberapa pendapat menyebutkan bahwa perbuatan gosok merupakan salah satu perbuatan dosa dan haram, namun tidak sampai membatalkan sholat, ya. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun, yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menguap dengan harta itu kepada para hakim, ya. Saya ulang, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Anak-anak, Imam At-Tabrani dalam kitabnya Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran Lit-Tabari menjelaskan bahwa maksud kata memakan dengan batil dari ayat tersebut adalah dengan cara memakan yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa gosok atau menggunakan milik orang lain tanpa izin ini berdasarkan ayat tersebut hukumnya haram dan sangat dilarang oleh Allah. Entah itu gosok pakaian, sandal, bantal, gayung, payung, dan barang-barang lainnya. Hukumnya sama-sama tidak boleh. Bahkan berdasarkan ayat tersebut, ketika dilihat dari kacamata usul fikih, maka dua hal yang dapat kita simpulkan. Yang pertama adalah larangan atau nahi tersebut menunjukkan keharaman dari pekerjaan gosok. Kedua, larangan tersebut mewajibkan kita untuk menjauhi perkara gosok, ya. Jadi kalau mau pakai sandal atau pakaian temannya harus minta izin terlebih dahulu. Agar apa? Agar terhindar dari sifat, sikap atau perbuatan gosok ini. Kita lanjutkan. Nah, sekarang dasar hukum gosok. Yang pertama dari Al-Quran disebutkan bahwa merampas hak orang lain adalah perbuatan zalim dan Allah, ya, dan masuk dalam perbuatan gosok. Ini firman Allah, ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum
wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. An-Nisa 29, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Yang kedua, ini dalil dari hadis Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Yang artinya, dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, setiap muslim atas muslim yang lain itu haram darahnya, harta dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang anak-anak, tanggung jawab ghosab. Seseorang yang menggosok barang milik orang lain, maka ia harus bertanggung jawab atas apa yang ia gosok. Nah, konsekuensi yang diterima penggosok adalah berdosa jika ia mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut milik orang lain. Nah, di antara tanggung jawab lain yang harus diterima apa? Yang pertama, ia berdosa jika ia mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut milik orang lain. Yang kedua, jika barang tersebut masih utuh, wajib dikembalikannya. Nomor 3, apabila barang tersebut hilang atau rusak karena dimanfaatkan, maka ia dikenakan denda. Yang keempat, denda dilakukan dengan barang yang sesuai atau sama dengan barang yang digosok. Apabila jenis barang yang sama tidak ada, maka dikenakan denda seharga benda tersebut ketika dilakukan gosok. Yang kelima, apabila yang digosoknya berbentuk sebidang tanah, kemudian dibangun rumah di atasnya, atau tanah itu dijadikan lahan pertanian, maka jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa tanah itu harus dikembalikan karena bukan miliknya ya. Rumah dan tanaman yang ada di atasnya dimusnahkan atau dikembalikan kepada orang yang digosok. Oke. Nah, anak-anak, sekarang hikmah dilarangnya gosok. Kenapa gosok dilarang? Nah nih, gosok termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Tentu di balik sebuah larangan tersebut pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Di antara hikmah dilarangnya perbuatan gosok antara lain, nomor 1, harta atau hak milik seseorang dapat terlindungi dari gangguan orang lain. 2, manusia tidak sembarangan menggosok harta milik orang lain. 3, membuat orang yang mau berbuat gosok mempertimbangkan 1000 kali pertimbangan, sebab hukumnya sangat menyakitkan, memalukan, dan memberatkan kehidupannya di masa depan. Selanjutnya yang keempat, manusia akan merasa jera dan ngeri jika akan menggosok lagi. Nah, hikmah yang kelima adalah
tidak ceroboh dalam bermasyarakat dimanapun ia berada. 6. Masih hikmah dilarangnya ghosab ya. Sifat tenggang rasa yang sangat besar, adanya sifat kedisiplinan dan kejujuran yang terbentuk oleh masyarakat untuk tidak selalu ketergantungan pada teman atau orang lain. Yang ketujuh, terciptanya kehidupan yang kondusif, aman, tentram, dan bahagia di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. 8. Menimbulkan kesadaran kepada setiap orang agar menghargai dan menghormati jerih payah orang lain. 9. Hikmah dilarangnya ghosab adalah mengurangi bahkan menghapus beban siksaan di akhirat bagi pelaku ghosab. Nomor 10 adalah terciptanya lingkungan yang aman dan damai, tidak terjadi keresahan ya. Nah, anak-anak, demikian materi kita kali ini tentang ghosab ya. Semoga kita bisa menghindari ya, harus bisa menghindari sifat ghosab ini. Karena apa? Karena memang dilarang oleh Allah. Semoga bermanfaat. Sampai di sini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.